sekali saudara. Bener-bener kayak totalitas banget di sini tuh. Energinya tuh kayak bener-bener campur aduk jadi satu gitu loh. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror, dimana saya akan mencoba bermalam dan menginap di sebuah lokasi yang katanya angker. Kali ini masih ada di kawasan Alas Roban ya Sobat Horor ya. Dan janji saya adalah saya akan mencoba bereksperimen, yaitu membakar sate gagak di tengah hutan Alas Roban ya. Jadi kawasan Alas Roban itu cukup luas, bukan cuma 1 hektar doang, bahkan lebih dari 5 hektar. Kawasan Alas Roban sangat-sangat luas banget Sobat Horor ya. Sampai-sampai aku nggak tahu luasnya berapa sebenarnya. Jadi aku kesini sudah membawa daging gagak yang aku beli dari benar-benar orang yang ilegal ya Sobat Horor ya. Kalau kalian mau tahu belinya di mana, belinya itu ada kayak di tengah-tengah kayak apa ya, hutan juga. Jadi kayak masuk lagi ada kayak perumahan, bukan perumahan, apa sih, gubuk kayak gitu ya, rumah kecil. Di situ dia itu jual daging gagak Sobat Horor ya. Nanti kalau memang kalian setuju, kalian bilang, "Kak, aku mau tahu dong cara proses belinya gimana." Nanti aku bakal vlogin Sobat Horor ya. Tapi ini kamera tersembunyi ya, karena dia sebenarnya tidak mau identitasnya itu diungkap, karena ini ilegal Sobat Horor ya. Daging gagak itu yang benar-benar kayak ya ilegal lah, susah. Jadi aku malam ini mencoba untuk bereksperimen membakar sate gagak. Sekalian aku ngecamp di Alas Roban ini, udah lama banget aku ngecamp di hutannya ya Sobat Horor ya. Waktu kemarin tuh sekitar beberapa hari yang lalu tuh aku coba ngecamp di warung-warungnya ya. Dan puji Tuhan respon baik dari kalian semua.
Dan untuk kali ini saya langsung mencoba untuk ngecamp di hutannya sebenarnya. Jadi hutannya Alas Roban ini beda-beda ya, pohon-pohonnya, ada pohon yang besar, ada pohon yang kecil, ada pohon yang rimbun, ada pohon yang nggak rimbun. Jadi saya juga nggak terlalu jauh juga dari dari jalan raya. Kalau sebelah sana itu jalan raya sebetulnya. Karena Alas Roban ini kalau kalian tahu tadi ya, di awal tuh saya kesini naik motor sebetulnya ya. Saya capek-capek naik motor dari Tegal karena ketika naik motor tuh akses masuk motor itu masih bisa lebih dalam dibanding mobil sebetulnya. Jadi aku penasaran ketika aku bakal sate gagak yang kalau orang bilang pamali itu, yang datang itu sosok apa sebetulnya, itu yang saya masih penasaran sampai sekarang. Kalau menurut kalian sosok apa sebetulnya? Tapi memang ya, Alas Roban ini memang sangat terkenal sekali akan misteri-misteri kerajaan-kerajaan gaib atau siluman-siluman. Itu pusatnya di Alas Roban ini. Karena dia nomor 2 sebetulnya, nomor 2 terangker setelah Alas Purwo. Dan di sini juga saya yang takutin adalah banyak ular-ular sebetulnya, yang saya takutin sebetulnya. Dan saya lihat di sini adalah akar-akar yang menjalar, banyak banget akar-akar menjalar di sini. Akar-akar yang menandakan bahwa memang daerah yang saya injak ini adalah daerah yang tidak terawat, tidak terurus. Bahkan saya tidak melihat satupun petani-petani yang ada di sini. Sebetulnya berarti menandakan memang daerah ini daerah-daerah yang jarang dilewati oleh manusia sebetulnya. Wah, ini bakal luar biasa banget nih kalau malam ya. Aku bakal coba diri tenda di dekat-dekat sini aja sih paling sih nanti. Aku bakal coba bakal sate gagak itu sekitar nanti jam 10 malam ya. Oke, Sobat Teror, tanpa perlu basa-basi dan panjang lebar, saya akan langsung diriin tenda ya di dekat-dekat sini. Mungkin di sana nanti atau enggak di daerah sini masih bisa ya. Ini bakal serem di malam ini nih ya Sobat Teror ya. Bakal serem ini ya. Apalagi kental banget dengan istilah Raja Genderuwo di Alas Roban ya. Ngeri Alas Roban tuh. Oke, Sobat Teror, yuk. Let's go, Sobat Teror. Hei. Halo? Halo?
Oke, Sobat Horor. Jadi tadi itu ya, bentar, itu pas nggak sih sebenarnya? Oke, jadi tadi tuh aku dengar suara kayak ada yang manggil. Aku nggak tahu itu suara laki-laki atau suara perempuan, tapi suaranya berat. Aku dengar kayak ada yang manggil di arah depan dari, berarti arah mana? Ya barat laut saya, utara timur laut, sorry, timur laut, berarti sana. Serong ke kanan saya, Sobat Horor ya. Itu kayak ada yang manggil tadi aku denger, tapi aku nggak tahu suaranya, nggak begitu jelas, Sobat Horor. Aku nggak tahu itu suara emang manusia, sosok gaib, apa hewan yang aneh mungkin ya di sini ya, karena di alas Surabaya ini memang sangat terkenal juga hewan-hewan liarnya, Sobat Horor ya. Dan menurut saya pribadi suara-suara itu sangat mengganggu saya, karena saya kan panik gitu ya, Sobat Horor ya. Sobat Horor dengar suara motor kan, itu jauh loh, padahal Sobat Horor jauh dari arah sini sampai ke jalan rayanya, jalan raya Pantura itu sekitar ya bisa dibilang kalau jalan kaki 10-15 menit sampai sini. Tapi suara yang namanya suara motor, suara mobil itu, kadang suara truk itu yang paling sering, kadang suara truk kayak tin gitu. Tapi ya itu mereka kadang ketika di jalan rayanya pun itu kadang sering teledor, sering ditampakin oleh sosok yang ada di sini. Katanya ada warung goib kan, terus habis itu katanya pernah dihadang sama sosok noni juga, noni Belanda, sosok kuntilanak penghuni alas Surabaya itu pada ke jalan-jalan untuk nampakin dirinya. Kalau misalkan sebagai penyetir atau sebagai penyupir itu nggak konsen, Sobat Horor ya. Jadi ya begitulah alas Surabaya ini gitu. Mereka tuh di sini memang rumah mereka, tempat mereka, jadi kita memang kadang harus agak sopan juga ya untuk di sini ya. Ya sebenarnya harus sopan. Sopannya itu sebenarnya apa ya? Tapi aku pribadi ya, Sobat Horor ya, aku pribadi nggak pernah ngajari Sobat Horor tuh untuk sopan sama setan gitu loh. Sopan hanya pada Tuhan Yang Maha Esa, hanya pada Allah, bukan pada setan. Kadang kalau setan semakin disopanin itu akan semakin jadi, Sobat Horor, akan semakin menjadi semakin songong, semakin ya begitulah gitu ya. Jadi menurut saya pribadi itu kalau tempat-tempat kayak gini biasa aja, ya udah kita hanya minta sama Tuhan, Tuhan lindungilah saya dari dimanapun saya berada gitu, Sobat Horor ya. Paling kayak gitulah. Oke. Aku sih kemungkinan bakal coba untuk itu dulu, prepare nusukin sate dagingnya dulu, Sobat Horor ya. Nanti aku bakarnya ketika malam hari, Sobat Horor ya, biar lebih mantap juga. Soalnya kalau aku bakar sekarang kayak kurang mantap, Sobat Horor. Oke. Kadang kalau nggak ada suara kendaraan tuh aku tuh langsung merinding, Sobat Horor, di sini tuh. Oke, Sobat Horor, ikuti aktivitas saya. Let's go. Jadi waktu itu kan aku pernah, Sobat Horor ya, kayak buat sate kakak juga di bakar sate kakak, tapi di gedung ya, Sobat Horor, di gedung yang diduga ada genderuwonya. Dan memang benar-benar ya, Sobat Horor, lihat sendiri, mancing. Jadi pergerakan udah kayak wah, karena genderuwo itu suka sate kakak, Sobat Horor. Ini daging sate kakak seperti ini, Sobat Horor. Lihat nih, ini baunya beda banget. Kayak baunya itu udah beda banget, bukan kayak daging ayam, daging sapi, apa daging apapun itu, daging babi beda banget. Nih, Sobat Horor. Jadi baunya itu kayak benar-benar apa ya, dan warnanya juga warna kayak lebih kegelapan. Terus baunya itu kayak aduh susah jelasnya ya, amis, kayak agak amis, tapi kayak daging burung dara. Kalau kalian tahu burung dara, tapi kalau burung dara itu kan lebih enak dimakan. Kalau ini tuh lebih kayak ke hambar, pahit, kayak gitulah, sebetulnya ini gitulah, karena aku pernah sendiri ya, sebetulnya. Oke. Ini tuh masih mentah, sebetulnya.
Banyak lalernya sobat horor. Ya begitulah, aneh kan. Habis betul. Ini kira satu nggak kepake. Oke, jadi cuma dapat segini. Kalian tahu nggak sobat horor harganya berapa? Harganya bisa 2-3 kali lipat lebih mahal daripada sate kambing sobat horor ya. Tapi ini demi kalian nggak apa-apa lah. Oke, aku korbanin juga. Ini nanti aku bakal bakar ini ketika malam hari, ketika mungkin jam 8 jam 9 malam ya sobat horor ya. Ini kalian lihat nih, akan ada terjadi sesuatu apa di alas roban ketika saya membakar sate gagak. Ikuti saya terus sobat horor ya. Let's go. Oke sobat horor, jadi ini sekarang jam 5:30 lebih, jadi maghrib sobat horor ya. Dan saya di sini jujur ngantuk banget. Aku pengen coba untuk pejamkan mata karena jujur tidurku kurang sobat horor untuk malam tadi ya, berarti ya tidurku kurang. Dan aku bakal coba untuk pejamkan mata sobat horor ya. Nanti habis itu aku bakal ajak sobat horor untuk bakar sate bareng-bareng, jalan-jalan bareng-bareng yang ngelilingi sekitar sobat horor ya. Ini aku bakal tutup tenda dulu ya. Aku bakal tutup tenda dulu dan aku bakal tidur. Untuk sejauh ini so far aku belum ngerasa sesuatu hal yang bikin merinding banget. Cuma memang ada suara tadi yang membuat bulu kuduk saya itu langsung merinding total langsung sobat horor. Kayak bener-bener suara itu tuh aku nggak tahu tuh laki-laki apa perempuan, tapi jelas banget sobat horor ya. Sangat jelas banget. Suara masjid sudah berkumandang yang menandakan untuk berhenti untuk beraktivitas, dan saya akan coba untuk pejamkan mata saya untuk alias tidur sobat horor ya. Tapi aku merinding, ini aku merinding di sini. Oke, aku bakal tutup ini ya, tutup ini dan aku bakal tidur. Semoga aja sih nanti malam bakal ada sesuatu yang menarik nih sobat horor ya. Oke, ikuti saya terus. Let's go. Oke sebetulnya ya, biar nanti aku kalau bangun-bangun itu apa namanya nggak kaget kalau udah gelap sebetulnya. Kalau nggak pakai penerangan nanti bangun-bangun gelap, saya kayak bangun-bangun kayak di mana sebetulnya. Aduh, ngantuk banget, ampun.
Oke, Sobat Horor. Jadi tadi aku sempat tiduran sebentar ya, Sobat Horor ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 9 malam, jam 8:10 sih. Tapi dibulatin aja lah ya. Jadi saya akan coba bakar sate gagaknya. Dan aku bakal coba hening, Sobat Horor ya. Hening ketika aku bakar sate gagak, barangkali kalian bisa mendengarkan suara-suara atau mungkin ada pergerakan-pergerakan apa yang mungkin kalian bisa dengar atau kalian bisa rasakan, Sobat Horor. Oke. Kadang itu ya bangun tidur, terus apa namanya, Sobat Horor, bangun tidur, saya buka mata, tadi tiba-tiba di hutan itu kadang-kadang sesuatu yang wow gitu kan ya. Hati saya seperti gonjang ganjing gitu, Sobat Horor. Lupa saya. Oke. Katanya sate gagak kalau dimakan tanpa ada bumbu apapun itu rasanya tuh enak. Nggak tahu juga sih. Nah, aku coba sini. Aku bakal hening, Sobat Horor ya. Barangkali kalian bisa dengar suara atau apa nih. Aku jujur aku udah merinding banget, Sobat Horor. Ada suara tadi, dengar gak? Ada suara kayak tadi suara itu kayak berbareng-barengan gitu, Sobat Horor. Kayak ada yang jalan. Ada yang jalan terus ada yang suara juga. Kayak mungkin ini bener kali ya, mitos itu tuh bener ya, Sobat Horor ya. Gimana ya? Ini, Sobat Horor, rasanya nih ya. Ini tanpa bumbu apapun, Sobat Horor. Tuh, bener-bener kayak apa ya, ada pahitnya. Tapi pahitnya bukan pahit karena kebakar, bukan ya sebenarnya. Pahitnya tuh kayak kalian makan pare, sebetulnya rasanya gitu. Tapi enak. Daging ini nanti aku nggak akan makan, Sobat Horor. Jadi aku hanya makan beberapa aja. Nanti Sobat Horor, saya akan taruh ini di depan sana nanti ya, di depan sini. Aku pasang kamera kedua, Sobat Horor. Dan nanti kalian akan lihat seperti apa yang akan terjadi, Sobat Horor. Tapi nanti sebelum itu saya akan ajak Sobat Horor untuk explore dulu ya pastinya.
Hei, saudara, ada suara. Hei, saudara, tadi ada suara, saudara. Wah, aku ngeri sumpah, langsung merinding sumpah. Serius merinding, serius. Hei, suara apa itu? Nggak mungkin, itu nggak mungkin suara truk. Itu nggak mungkin suara truk. Kalau suara truk di depan, aku tahu bisa bedain. Ini suara kayak hembusan nafas kayak hoi. Bah, merinding aja. Pancing sekalian aja apa ya? Tapi ini malah makin kosong, enak nggak bisa makan sama sekali. Keluar kamu. Sumpah aku udah merinding. Tunggu bentar. Saudara. Berarti terbukti ya, memang daging gagak ini memang ada ada perbedaannya dibanding daging-daging biasa ya sobat telur ya. Oke, kemungkinan udah cukup ya sobat telur ya. Ini kayaknya udah mateng ya. Aduh, panas. Bentar. Oke, ini kayaknya udah mateng. Ini sisa udah mateng. Aku bakal nyobain beberapa aja. Dan nanti paling aku taruh di kayak tempat kayak gini. Aku bakal taruh di wadah kayak gini ya nanti ini ya. Dan aku bakal taruh di depan sana, di area yang menurut saya nanti saya putuskan ini saya taruh di sini karena aku akan ajak sobat telur untuk explore dulu ya sobat telur ya. Oke, penasaran? Let's go sobat telur. Oke sobat telur, tadi aku habis makan sedikit sate gagak dan kalian bisa tahu ya bahwa memang ketika sate gagak tersebut mitosnya cukup kuat juga dan memang menjadi santapan bagi para genderuwo, katanya seperti itu sobat telur ya. Oke, aku akan ajak sobat telur untuk explore ya. Dan memang di sini ada suara gila. Ya ampun. Baru berapa detik aku nge-record ini langsung ada suara sobat telur. Halo? Ada suara tadi tapi nggak tahu lah. Oke, aku akan ajak sobat telur untuk explore ya. Tiba-tiba ada suara orangan, aku nggak tahu suara apa. Nah sobat telur, ketika malam hari jujur lebih gila kelihatannya dibanding ketika tadi sore hari sobat telur ya. Sekilas ini jujur membuat bulu kuduk saya langsung merinding total karena isinya cuma akar-akar doang. Aku nggak tahu ini memasuki alas sorban yang di bagian mananya. Yang pasti berbeda sobat telur dibanding alas sorban yang sebelumnya saya masukin. Jadi yang seperti yang kita tahu bahwa memang alas sorban itu kan besar banget, jadi susah banget untuk kita menghafali masuknya lewat sini. Terus habis itu kemarin kita di sini itu susah sobat telur. Kadang bisa pas, kadang ternyata beda gitu ya. Tapi ini sobat telur, pohon-pohon ini tuh aku nggak tahu ini pohon apa ya. Isinya tuh akar-akar doang sobat telur yang aku lihat di sini. Dan kurang lebih ya memang hanya seperti ini gitu. Hei. Ada suara sobat telur, tadi denger ada suara kayak langkah kaki. Yes, ada. Hei. Tadi suara jelas banget semua ngomong. Hei. Sumpah itu suara jelas banget. Tadi suara langkah kayak kaki srek. Dan aku benar-benar merinding total di sini sobat telur. Yakin aku ngerasa bahwa memang pergerakan energi di alas sorban itu nggak bisa dibuat main-main, nggak bisa dibuat bercandaan sama sekali sobat telur. Bener-bener kayak totalitas banget di sini tuh. Energinya tuh kayak bener-bener campur aduk jadi satu gitu loh. Halo. Aduh. Kalau setiap aku nginjek itu kayak bunyinya tuh kayak gini banget. Krek. Halo. Jam-jam segini memang kendaraan jarang-jarang ada yang lewat lagi sobat telur ya. Paling cuma ya sekilas motor. Truk jam segini mungkin udah pada istirahat kali ya sobat telur ya. Biasanya kan kalau di alas sorban itu banyak truk yang parkir gitu kan sobat telur. Aduh.
Nggak ada apa-apa ya sobat horor ya. Ya udahlah. Oke, aku kayaknya sih ya, kayaknya ya sobat horor ya, aku bakal taruh nanti sate gagaknya untuk jadi pancingan ya sobat horor ya. Aku bakal taruh di sini sobat horor. Aku bakal taruh di sini. Aku bakal taruh di tengah-tengah situ, menghadap ke sana sobat horor ya. Kayaknya sih itu lebih baik ya, karena aku ngerasa juga di sini udah gak enak tadi. Tapi aku juga bakal taruh kamera ketiga ya sobat horor ya, itu di sini. Di sini aku bakal taruh. Kenapa? Karena tadi pergerakan juga di sini juga lumayan sobat horor ya. Jadi nggak bisa disepelein juga di sini tuh. Ngeri bongnya sih, ngeri. Kalau menurut kalian pribadi nih sobat horor ya, lebih mengerikan yang mana sobat horor? Di area sebelah sini ya, sebelah sini, atau di area sebelah sini sobat horor? Kalau menurut kalian pribadi ya, saya sih kurang terlalu itu ya. Cuma di sini memang pergerakannya cukup lumayan juga. Di sini tuh sobat horor, suhunya kadang dingin, kadang panas. Jadi aku tuh kayak lepas jaket, pakai jaket, lepas jaket. Kadang itu dingin, kayak kok dingin tiba-tiba aku pakai jaket, tiba-tiba panas aku lepas jaket. Ya gitu-gitu aja sobat horor fasenya. Tadi di dalam itu aku ngerasa kayak dingin. Ketika di luar saya ngerasa panas, kayak panas di hawanya sobat horor. Kayak kalian tahu kayak dikepung di suatu lingkaran api. Nah, itu lebaynya gitu sobat horor. Oke, aku bakal coba taruh kamera kedua di sini ya, di arah sebelah sini sobat horor ya, sebelah sini. Nanti kamera ketiga saya taruh di arah madep ke belakang tenda ya, karena aku ngerasa memang pergerakan juga lumayan juga di sebelah sana sobat horor ya. Oke. Tuh, ada yang jalan tadi. Hei! Jangan cuma jalan-jalan ya, jangan cuma itu ya. Kamu mau satenya, kamu mau daging gagaknya. Kalau emang kamu mau, sini, aku taruh di sini, datang sini ya. Tapi pernah sebetulnya ada kasus teman saya itu penasaran sama sosok genderuwo. Dia taruh kamera. Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Kameranya rusak. Karena apa ya? Lensanya itu kayak apa sih? Nggak menerima loh, nggak menerima energi yang terlalu besar. Panas, pecah kameranya sebetulnya. Aku takutnya di sini sebenarnya. Karena lumayan juga kameranya sungguh sayang sebetulnya. Makanya semoga saya cepat sukses, saya cepat kaya ya sebetulnya. Biar bisa kontak-ganti kamera ketika memang ada pergerakan yang cukup luar biasa dan mengakibatkan kamera bisa hancur gitu. Oke lah sobat horor, yuk. Saya akan pasang kamera kedua di sini. Let's go. Oke sobat horor, saya akan coba taruh ini sih ya sobat horor ya, di sini ya. Karena saya ngerasa bahwa ada hawa yang nggak enak di sini sobat horor ya. Dan ini jujur sate ini benar-benar berbeda banget ya dibanding daging biasanya. Seperti yang kalian tahu juga bahwa ketika aku megang ini aja di luar, ini seperti kayak ada beberapa makhluk kayak udah kayak gitu sobat horor, kayak udah mau menyantap rasanya sobat horor ya. Oke, saya akan taruh ini di tengah-tengah sini aja deh sobat horor ya. Ini aja deh. Oke sobat horor, semoga aja bisa menangkap atau melihat sesuatu yang mungkin kalian butuhkan, kalian inginkan sobat horor ya. Karena apa yang saya lakukan ini adalah apa adanya aja, tanpa ditambah-tambahin atau disetting ya. Karena ya intinya saya mohon maaf kalau memang nggak ada penampakan atau nggak ada sesuatu yang ibaratnya tidak sesuai dengan kalian harapkan ya. Saya mohon maaf sekali sobat horor ya. Oke, saya akan pasang kamera 3 di belakang tenda sana ya. Let's go. Oke sobat horor, saya pasang kamera ketiga saya ya di sebelah tenda saya di sebelah kanan ini. Dan kenapa alasan saya menaruh kamera ketiga saya di sini? Karena saya merasa bahwa ada pergerakan yang cukup signifikan yang terjadi di area sini sobat horor ya. Oke, saya tinggal dulu sobat horor dan saya akan kembali ke tenda saya. Semoga aja bisa menangkap sesuatu yang kalian inginkan di sini ya, seperti yang ada di kamera kedua. Let's go. Oke sobat horor, jadi saya sudah taruh kamera ketiga sama kamera kedua ya. Dan tadi ketika aku naruh kamera kedua, yang aku ngerasa hawanya itu udah nggak enak banget sobat horor. Aku ngerasa ya sobat horor ya. Tapi ya semoga aja sih bisa sesuatu ada terjadi nanti ya. Karena aku ngerasa udah nggak enak banget sobat horor. Bau amis, bau busuk, bau kabel gosong itu udah sangat-sangat luar biasa banget di alas roban ketika malam hari ya.
semoga aja sih ya, semoga nih apa yang saya lakukan di sini, capek-capek bakar sate gagak terus saya naro mancing di depan sana ya sebenarnya, mancing mereka dengan daging gagak tersebut bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan kalian ya. Jadi saya mohon maaf jika memang kadang saya tidak sesuai dengan harapan kalian. Mungkin kayak kalian tuh ada yang ngomong nggak ada penampakan atau nggak ada sesuatu yang kayak greget ya, karena saya apa adanya aja gitu. Saya nggak melebih-lebihkan kayak kayak ya kalian, aku nggak mau ngomong youtuber sebelah atau apapun itu ya, tapi intinya kalian tahu sendiri lah, maksudnya aku ya, channelku ya seperti ini ya, langsung datang ke lokasi, tapi kadang kalau nggak dapat penampakan ya saya mohon maaf ya. Oke, saya akan lanjut tidur saya, dan semoga apa yang saya lakukan sangat luar biasa dan membuat kalian puas ya sebetulnya. Aduh, ya kan di dalam sini tuh dingin lagi sebetulnya, dingin lagi gitu kan, anehnya kan. Oke, sebentar. Aku kebangun, aku tadi lihat ini sekarang hampir jam 3 subuh sebentar. Aku kaget banget. Aku bakal coba ambil daging tadi ya yang aku taruh depan sebenarnya. Justru ngantuk banget sebentar, sumpah ini gara-gara kurang tidur jadi efeknya seperti ini ya. Biasanya aku bisa bangun tengah malam, ini malah kebangun jam segini ya sebentar. Oke, aku akan ambil dulu sana. Biasanya kalau daging atau makanan yang memang sudah dimakan oleh makhluk-makhluk gaib, biasanya dia itu akan terasa hambar sebenarnya, atau nggak ada rasanya ya. Karena mereka tuh makannya bukan makan dagingnya, tapi mereka makannya tuh sari-sarinya sebenarnya. Oke, saya akan ambil dulu ya daging di depan sana ya. Let's go. Sobat-sobat ya, ini aku coba nyicipin satu aja ya. Ini masih sama aja sobat-sobat, kayak nggak ada bedanya, cuma memang warnanya lebih pudar sedikit ya. Oke, aku coba sobat-sobat ya. Coba tadi aku sih ngelihat terakhir, posisi terakhir aku ninggalin sama posisi terakhir tuh beda banget sobat-sobat. Kayak ada yang gerakin sih, aku ngerasa sih ya, karena berbeda, kayak kayak entah itu kena angin apa kena senggol hewan, aku nggak tahu ya. Tapi makanya tadi aku coba cari barangkali ada kodok gitu ya, karena aku takut kodok. Oke ya, aku bakal coba sobat-sobat ya.
rasanya tuh kayak kalian kayak kalian tuh kayak nggak makan daging sebenarnya. Hambar, kayak kalian makan daging mentah. Padahal kan udah dibakar ya sebetulnya, tahu sendiri ya. Tapi kayak makan daging mentah. Jadi ini kayak makan daging mentah sebetulnya. Udahlah, aku biarin aja. Ini aku bakal coba taruh luar lagi, udah biarin aja lah ya. Ini mau dimakan atau apapun itu. Intinya benar bahwa memang faktanya sate gagak ini, daging gagak ini memang memancing sosok makhluk halus. Entah itu berupa pocong, genderuwo, kuntilanak, wewe gombel atau apapun itu yang ada di sini, penghuni sini, memang bersifat memancing. Karena aku nggak tahu ya sejarah lebih dalamnya gimana, kenapa kok bisa daging gagak itu memang berbeda dibanding daging lain-lainnya sebetulnya. Tapi ya intinya kalau kalian mau tahu, ketika makanan sudah diambil sama mereka ya makhluk halus, rasanya jadi hambar karena sari-sarinya sudah diambil sebetulnya. Oke, mohon maaf jika saya mungkin ngomongnya kurang jelas, saya latah karena ini yang terjadi. Ini faktanya, ini yang saya rasakan tanpa dibuat-buat. Saya merinding, saya bilang merinding. Saya cemas, saya bilang cemas. Saya gelisah, saya bilang gelisah. Karena saya ingin apa yang saya rasakan kalian juga rasakan sebetulnya. Jadi tidak mungkin ada di tengah-tengah hutan itu santai dengan polos itu, karena emang bener-bener di alas sorban ini gila sebetulnya. Oke, saya mau tidur dulu sebetulnya. Saya kembali tidur lagi karena ngantuk. Itu saya mau taruh luar dulu nanti. Bentar, saya taruh luar dulu deh, biar mereka habisin makanannya. Aduh. Hei. Ada suara. Dengar gak? Tadi dengar gak, sebentar. Hei, suara apa itu? Siapa itu? Ini sebentar lah, biarin aja teori, bodo amat sebenarnya. Aduh, teori bodo amat aja udah, daripada pusing-pusing pikirin genderuwo apa pocong lah yang tadi suara lah, bodo amat.